Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi pada malam hari ini kita bertemu dalam ibadah kita jauh di mata dekat di hati. Bapak Ibu, kita terlambat memulai malam hari ini karena ada masalah dengan jaringan internet dan kita sudah berusaha memperbaiki dan barulah jaringan pulih. Sekali lagi mohon maaf, dan Bapak Ibu marilah kita bersiap untuk boleh beribadah bersama-sama memuji Tuhan, dan tentu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang malam hari ini, dan puji-pujian dipersembahkan oleh ibu-ibu perkawan. Bapak Ibu, langsung saja kita bersatu di dalam doa. Bapak Pendeta Andreas Abbas, Ketua GKI Daerah Melawi Hulu, memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat, pertolongan dan tuntunan Tuhan kepada kami. Sepanjang hari ini boleh kami lakukan seluruh kegiatan, pekerjaan kami dengan baik. Itu semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapa kami di sorga, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk acara jauh di mata, dekat di hati yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang memandu acara ini. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, urapi bibir, mulut, lidah mereka sehingga mereka boleh menyampaikan seluruh acara ini dan kegiatan ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan semata-mata. Dan Engkau juga memberkati untuk semua anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini lewat live streaming. Tuhan juga memberkati mereka sekalian agar kami senantiasa dapat mengikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai berakhir nanti dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Abbas, Ketua GKI Daerah Melawi Hulu yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom dan selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini. Langsung saja kita mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh ibu-ibu perkawan. Mari Bapak Ibu kita mendengarkannya. Bukan hanya sekedar
Puji Tuhan Bapak Ibu untuk puji-pujian yang boleh meneguhkan kita dari ibu-ibu perkawan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya masih ada satu lagu yang kita akan dengarkan dan sekaligus mempersiapkan kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mendengarkan. Terombang ambing dihembus gelombang.
Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami menghadap Tuhan Allah kami yang maha besar, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami sekalian. Kami ada dalam acara Jauh di Mata Dekat di Hati ini untuk menjangkau jemaat Tuhan dalam keadaan kami yang diperhadapkan dengan masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ini. Tuhan, memberkati firman-Mu agar firman Tuhan tinggal dalam hati kami, berbuah lebat, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan tangguh dalam iman kami mengikuti Tuhan di zaman-zaman yang kami hadapi ini. Mohon Engkau memberkati firman-Mu ini Tuhan. Tinggalkanlah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini, terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yokalia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitra Yael dan penata usaha Maasya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat 1 bala tentara
terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam peperangan untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia melengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ini cerita dari Uzia pada akhirnya, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Jadi tinggi hati, Alkitab mengatakan mengakibatkan kerusakan, merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja gantikan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, belajar kehidupan dari Uzia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman orang percaya dapat bertumbuh karena kita belajar melalui firman Tuhan. Dari Adam dan Hawa, kita dapat belajar bagaimana kita melihat apabila seseorang bersekutu dengan Allah, hasilnya, dan kemudian bagaimana orang berpisah dari Allah, kemudian bagaimana hidupnya. Dari Adam dan Hawa kita bisa melihatnya. Kemudian dari Abraham kita belajar tentang sebuah iman yang sejati sesungguh-sungguhnya. Meskipun Abraham belum melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun ketika Allah memerintahkan kepadanya, ia mengikutinya, yang mempunyai iman yang sejati, sehingga ia disebut dengan bapa orang beriman. Dari Lut kita belajar bagaimana keluarga yang cinta kepada dunia dan tamak akan hal-hal dunia ini
Kita melihat segala sesuatu diukur dengan keuntungannya dan berakibat fatal kepada keluarga Lot, terutama istrinya. Dari Nuh kita belajar kehidupan, bagaimana hidup mengikuti petunjuk Tuhan. Nuh melakukannya, dan bagaimana kisah akhir dari hidup Nuh. Dari Yusuf kita juga belajar hidup yang penuh integritas. Dari Yesus Kristus kita belajar bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Sekarang dari usia kita belajar tentang hidup bagaimana setia kepada Tuhan dan pada akhirnya berubah setia akan Tuhan. Dari pelajaran-pelajaran ini kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting bagi kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat pelajaran penting dari usia. Pelajaran apa yang kita pelajari dari kehidupan usia ini? Yang pertama, terdapat pada ayat yang kelima. Selama usia mencari Allah, Allah membuat ia berhasil. Ayat yang kelima berkata demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selama usia mencari Allah, Allah membuat ia berhasil. Ia diangkat menjadi raja dalam usia yang sangat muda belia, yaitu 16 tahun. 52 tahun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia menjadi raja. Ia membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Ia memperkuat kota-kota dan kemudian mendirikan benteng-benteng. Kemudian ia dapat bertahan menghadapi musuh-musuh. Ia membangun kekuatan-kekuatan di dalam kota itu, sehingga usia betul-betul dapat berhasil dalam kehidupannya selama ia betul-betul mencari Tuhan Allah. Ia juga menggali sumur di padang gurun yang gersang. Kemudian ia melatih tentaranya, berlatih dengan baik, sehingga dapat menghadapi peperangan, menghadapi segala musuh-musuh yang dihadapi. Ia juga membuat alat-alat perang yang canggih pada zaman itu oleh ahli-ahli besi dan ahli perak. Apabila Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia maju dalam peperangan melawan bangsa Filistin dan bangsa Arab, orang Filistin dan musuh-musuhnya mundur dan kalah dalam peperangan. Alkitab juga berkata bahwa bangsa-bangsa lain kemudian datang membayar upeti kepada usia ini, karena bangsa-bangsa lain sungguh menghormati si usia ini. Betapa besar pengaruhnya, bukan? Dan betapa besar kejayaan, keberhasilannya yang ia sedang jalani. Dan selama usia mencari Tuhan, dan selama usia takut akan Tuhan, ia betul-betul berhasil dalam hidupnya. Tuhan sungguh-sungguh menghargai dia dan memberkati dia. Cara ia mencari Tuhan pada zaman itu tidak lain ialah ia mengikuti dan ia mendengar seorang tokoh iman yang mendidiknya, ialah Imam Zakaria. Imam Zakaria inilah imam yang menuntun dia, sehingga sejak kecil pada waktu dia angkat menjadi raja, ia mendengar nasihat tuntunan daripada Imam Zakaria ini, sehingga pada saat ia mengikuti ketentuan-ketentuan perintah dan ajaran nasihat dari tokoh rohaninya ini, Imam Zakaria, ia betul-betul raja muda dan pemimpin yang berhasil sejak mudanya. Bapak Ibu kasihan Tuhan, zaman sekarang mungkin
Yang imam itu adalah para hamba Tuhan, para pendeta, para evangelis, vikaris yang dipakai, seseorang yang dipakai Tuhan untuk menuntun seseorang ke jalan Tuhan yang baik dan benar. Apabila kita mendengarnya dan memperhatikannya, raja usia yang begitu kecil ini, masih muda sekali ini, kemudian ia bisa berhasil. Ada yang membimbing dia, yaitu seorang imam yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, selama itulah Usia menjadi berhasil. Luar biasa. Jadi pelajaran sangat penting. Yang pertama itu bahwa selama Usia mencari Allah, selama itulah Allah membuat ia berhasil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jelas sekali firman Tuhan berkata untuk kita, selama kita bersungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin tangannya tidak terulur untuk menolong kita apabila kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita. Dan Tuhanlah yang menghargai segala kesetiaan dan ketekunan kita dalam kita mencari Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, selama Usia mencari Allah, Allah membuat ia penuh hikmat. Itu bisa kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 14. Jadi selama ia mencari Tuhan, ia betul-betul hidup penuh hikmat. Ia memimpin penuh hikmat. Ia menjadi raja-raja yang penuh hikmat. Nama Usia menjadi sangat masyhur. Ia memperoleh hikmat karena ketekunannya dalam mencari Tuhan Allahnya. Selama hidup Imam Sakaria ini, ayat 5 yang kita baca tadi. Jadi ia memperoleh hikmat yang tiada taranya, sehingga ia bisa memimpin dalam waktu yang panjang dan lama itu. Dan rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera. Dan Tuhan memberkatinya sehingga ia mampu menghadapi segala musuh-musuh pada zamannya. Usia ini memperoleh hikmat termasuk bagaimana ia dapat berperang dan mengalahkan musuh-musuh yang sangat kuat dan dahsyat ia hadapi. Tapi musuh bisa dikalahkan oleh hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Hikmatnya juga bagaimana ia membentengi kota dengan kekuatan-kekuatan yang sangat baik, sehingga musuh tak dapat menyerang kota dalam kepemimpinannya. Ini hikmat daripada Tuhan. Hikmat Usia juga ia diberi bagaimana berhikmat mengelola padang gurun yang tandus, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, sehingga padang gurun itu menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditanam berbagai-bagai tanaman dan kebun anggur yang subur untuk rakyatnya memperoleh kehidupan di dalamnya. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepadanya bagaimana mengelola alam yang tandus itu menjadi keberkatan, karena tangan Tuhan ada memberkatinya. Ketika ia sungguh-sungguh mencari Tuhan, Allah membuat ia betul-betul hidup penuh hikmat. Dengan hikmat juga ia membuat peralatan-peralatan seperti yang kita baca tadi. Peralatan perang yang sangat canggih pada zaman itu. Dengan panah batu-batu besar bisa hancur. Dan berbagai-bagai alat perang yang Tuhan berikan kepadanya dengan hikmat. Untuk dia melatih orang-orang dan ahli besi, orang-orang yang cakap untuk mengerjakannya. Dan betul-betul akhirnya ia berhasil dalam menciptakan alat-alat perang. Tuhan betul-betul memberkati Raja Usia dengan hikmat yang luar biasa. Karena Tuhan Allah yang menghargai dia. Karena kesetiaannya dan ketulusannya untuk mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan hikmat
bagaimana cara-cara yang baik untuk memimpin dan melaksanakan tugas sebagai raja. Jadi dengan hikmat itulah ia menjadi sangat berhasil dalam hidupnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghargai kita sekalian. Ia sungguh-sungguh memperhatikan kita apabila kita bersungguh-sungguh dan betul-betul setia sampai kepada akhir hidup kita. Tidak pandang kita orang terpelajar atau tidak pandang kita orang yang mempunyai harta kekayaan atau tidak pandang kita jemaat baru atau jemaat lama, tidak pandang kita kedudukan kita sebagai apapun di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan memberi hikmat kepada kita dalam keadaan konteks kita sekarang. Bagaimana kita berhikmat untuk menjalani kehidupan supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak tergerus oleh gelombang arus dunia yang sedang menghantam kita ini. Karena hikmat dari Tuhan, kita bisa melewatinya. Tuhan menolong kita dan Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita yang tulus, yang setia akan Tuhan. Dua pelajaran itu menjadi dua pelajaran penting usia. Namun pada akhirnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, cerita ini sungguh-sungguh memilukan hati kita. Apa yang memilukan itu? Pelajaran yang terakhir bagi usia ini. Tadi ia setia, ia berhasil berkat Tuhan. Tadi ia setia mengikuti petunjuk-petunjuk para imam. Ada imam Sakaria yang membimbing dia dan ia melakukannya dengan setia. Namun pada akhir hidupnya sangat disayangkan. Ia pada akhirnya mengecewakan dan memberontak kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari usia ini. Setelah usia menjadi sangat kuat, menjadi sangat berhasil, menjadi masyhur, usia menjadi tinggi hati. Ayat yang ke-16. Kita membaca ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setelah usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sungguh-sungguh sangat disayangkan si usia ini tidak setia sampai akhir hidupnya. Usia berubah setia. Hal ini memberikan contoh kepada kita dan peringatan kepada kita semua bahwa seseorang yang berhasil itu karena berkat Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatannya sendiri. Jadi usia itu sungguh-sungguh berhasil karena ketaatannya, karena ketekunannya, karena kesetiaannya dalam mencari Tuhan. Itu kata kuncinya. Itulah yang membuat satu-satunya ia berhasil. Karena Allah satu-satunya memberkati dia dan membuat ia berhasil. Dan setelah ia tidak lagi percaya akan kekuatan Tuhan Allah dan tidak lagi setia kepada Tuhan, maka ia menganggap dirinya lebih hebat. Ia menjadi sombong dan tinggi hati. Kemudian apa yang terjadi? Usia mabuk kekuasaan, lupa daratan, lupa diri. Ia sombong, ia merasa sudah sangat berhasil. Makanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, semua tugas dan hak-hak bisa ia miliki. Ia menganggap ia bisa mencapainya karena ia sombong dan tinggi hati. Ayat 16 jelas sekali. Ia mengambil alih tugas imam. Itulah kesombongannya. Tuhan sudah memberikan ketentuan bahwa hanya para imamlah yang berhak membakar korban ukupan itu kepada Allah. Inilah yang menjadi ketentuan dan protap
dari Tuhan Allah langsung. Namun Uzia dia menganggap karena ia sudah berhasil tadi, maka tugas imam pun yang bukan tugas dia, bukan wewenang dia, ia mau ambil alih. Dari sinilah mulainya kehancuran dan malapetaka yang menimpa Uzia ini. Karena kesombongan tinggi hati membawa kehancuran. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini adalah gambaran tentu kepada umat manusia hari ini, orang-orang percaya bahwa ada bagian-bagian tugas yang bisa dan hanya boleh dilakukan oleh para imam. Para imam sekarang tidak lain mungkin adalah seorang pendeta dalam melaksanakan upacara beribadat kepada Tuhan. Misalnya seorang pendeta yang melakukan upacara perjamuan kudus dan lain-lain, dan hanya seorang imam dan pendeta yang dikhususkan untuk hal itu dapat melakukan. Jadi tidak boleh ada seorang yang di luar dari jabatan itu untuk melakukannya. Itu tugas pada zaman itu adalah imam, dan sekarang tentu kepada para pelayan-pelayan yang sudah ditapiskan dan mendapat legitimasi untuk melakukannya. Ini contoh kalau kita mengacu kepada Uzia dalam soal apa yang mengambil alih tugas imam itu. Dan tugas imam adalah tugas imam, dan tugas dia tidak bisa melakukannya, tetapi ia karena kesombongan ketinggi hati ini, ia merasa ia bisa melakukannya. Jadi persoalan yang terjadi pada Uzia ini adalah karena kesombongannya dan tinggi hati yang tidak mau merendahkan diri. Pada akhir hidupnya sangat disayangkan Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Tuhan menghukum dia. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan menghukum dia. Kemudian ia mengalami kena sakit, kusta, dan penghakiman daripada Tuhan. Tadinya ia mendapat penghormatan dan masyhur namanya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan mengangkat dan memelihara namanya. Sekarang karena ia sombong tinggi hati, ia menjadi orang yang paling terhina, karena tanda penghinaan adalah sakit kusta ini. Ia disingkirkan, ia dikucilkan, ia tidak boleh satu rumah dengan orang yang sehat, dan tidak boleh menginjak ke bait Allah, karena pada zaman itu dianggap sebagai tempat yang suci. Itu sebabnya kita berkata ia cepat-cepat keluar dari ruangan bait Allah ini, dan kemudian ia mengasingkan dirinya sebagai hinaan. Dan sampai akhir hidupnya firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ia mati dalam kehinaannya. Ia begitu jaya, tapi sayang akhir hidupnya sangat memilukan. Sebenarnya usia ini adalah pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah zaman dunia, supaya melalui pelajaran ini kita bisa belajar bagaimana hidup. Kalau kita setia taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan Dia tidak menutup mata untuk kita. Tapi sebaliknya, jika kita mulai memberontak, berubah setia, Tuhan memberikan pelajaran untuk kita. Demikianlah pelajaran firman Tuhan tentang Uzia pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengar firman Tuhan, pelajaran tentang Uzia. Tuhan berkatilah, tinggalkanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami, supaya kami bisa belajar bagaimana kami bisa hidup di tengah dunia ini dengan
mempelajari apa yang terjadi dengan usia. Berkatilah ya Bapa firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan kiranya kita boleh terus dikuatkan dan diteguhkan untuk terus setia mengikut Tuhan dan meninggikan namanya senantiasa. Bapak Ibu, di penghujung daripada ibadah persekutuan kita malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, dan Bapak Gembala Sidang sekali lagi akan memimpin kita di dalam doa. Marilah Bapak Ibu kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau sudah menuntun kami dalam acara dan ibadat kami, puji-pujian mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selesailah seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Namun sebelum kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, khusus malam hari ini, hamba ingin mendoakan sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang di GKI Menur Sintang ini, yang mengikuti ibadah ini, maupun di luar yang juga mengikuti ibadah ini. Tuhan berkatilah mereka sekalian dalam pergumulan hidup mereka. Hamba mendoakan untuk sidang jemaat Menur Sintang ini, tua, muda, besar, kecil, kaum pria, kaum wanita. Hamba berdoa untuk mereka agar kami bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik, sampai kami menutup tahun ini, mengunci tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Kami semua kedapatan dalam pimpinan Tuhan, dalam kami bergumul di tengah-tengah wabah yang sedang menjadi pandemi dunia ini. Hamba berdoa untuk mereka yang masa-masa pemulihan dari rasa sakit yang penyakit mereka alami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuh, pulihkanlah Nopang, Tuhan pulihkanlah Ibu Kirolina, Tuhan pulihkan Ibu Tri Winarni, Tuhan memulihkan orang-orang tua yang sudah lanjut usia mengalami sakit, Ibu Alan, Ibu Slamet, Pak Geruntang dalam usia tua mereka mengalami sakit, Ibu Lena. Hamba berdoa untuk mereka sekalian, orang-orang tua yang mengalami sakit, Tuhan memulihkan karena orang tua dari Ibu Iwin, Tuhan memberkati, orang tua dari Butet, hamba persembahkan orang tua Ibu Sutrisno Daud. Hamba berdoa untuk mereka, Tuhan kiranya mengasihani orang-orang tua ini dan memberkati mereka. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan orang-orang tua di Jemaat Menur Sintang ini. Hamba berdoa untuk Pak Api Sekarang, Pak Bastian Bernabas, Pak Yohanes K dan keluarga, Pak Dayan dan Ibu dalam usia tua. Oh Tuhan, berkatilah mereka, pelihara Ibu Deborah, Pak Artemas Lai dan Ibu. Tuhan berkati Pak Yohanes, Pak Martin Santi, Pak Alaman Jawab, Ibu Samsia Ruben, Ibu Jingku, Ibu Nemelia Lilius, Ibu Gerson. Hamba berdoa untuk orang tua Ibu Selimin, hamba berdoa untuk Pangeau dan Ibu. Hamba berdoa untuk Pak Alek, hamba berdoa untuk Pak Ajan, hamba berdoa untuk Pak Kajang, usia-usia tua mereka. Hamba mempersembahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam usia tua di Menur Sintang ini, baik yang hamba sebut nama mereka maupun yang tidak. Tuhan kiranya memberkati mereka sekalian dimanapun mereka berada, sehingga mereka dalam keadaan yang sehat. Orang tua dari Ibu Marlina Sajaman juga kami berdoa untuk orang-orang tua kasih ini. Tuhan memberkati keadaan mereka, sehingga kami semua ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat-Mu atas seluruh keberadaan jemaat Tuhan dalam kami menghadapi pergumulan ini. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang juga mengasihkan program ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah mereka, pulihkanlah keadaan mereka bagi mengalami sakit dan pergumulan tantangan hidup mereka. Tuhan kasihanilah, jamalah mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bekerja, baik itu mereka bekerja di pasar, membuka usaha, baik mereka di kantor sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, baik guru, pemuda pelajar. Tuhan berkati waktu kami di jalan, waktu kami di rumah, waktu kami di luar, waktu kami dimanapun kami berjumpa dengan siapa, kami bicara kepada siapa, kami makan, kami minum. Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
sehingga kami ada dalam pimpinan kasih dari sayang Tuhan kepada kami. Tangan Tuhan yang maha kuasa yang kuat akan melindungi kami. Mohon berkat-Mu Tuhan atas semuanya ini. Hamba menutup dan mohon berkat Tuhan atas doa-doa ini dan memohon kepada Tuhan untuk mengasihani kami umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba menutup ibadah ini dan pertolongan Tuhan atas kami. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat bersyukur kita dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah jauh di mata dekat di hati di malam hari ini. Meski tadi ada sedikit gangguan dari awal, tetapi Tuhan sudah menolong sampai kita boleh menyelesaikan ibadah ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan kita, dan kami mengingatkan bahwa setiap hari Kamis selalu ada jauh di mata dekat di hati. Marilah tetap menantikan dan bergabung dalam ibadah ini. Bapak Ibu juga dapat terus mengikuti pelayanan-pelayanan kami yang kami tayangkan secara live streaming di Facebook yang Bapak Ibu ikuti. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terombang ambing dihembuskan
Tuhan Allah Bapa kami.